Para suster, frater, saudari dan saudaraku terkasih, di hari Senin minggu ketiga Advent, masih dalam konteks Gaudete, Minggu Sukacita, ada pertanyaan menarik dari imam-imam kepala dan pemuka agama Yahudi kepada Yesus. Mereka mempertanyakan, kau bisa melakukan mujizat itu dari kuasa mana? Tapi Yesus tahu motif pertanyaan itu. Apa maksud di baliknya? Bukan untuk nanti ketika Yesus mengatakan yang benar, mereka mengamini dan mengakui. Hanya sekedar mencoba Yesus. Maka Yesus tidak memberi jawaban atas pertanyaan mereka. Malah Yesus bertanya balik kepada mereka tentang baptisan Yohanes. Kelihatan sekali pengecutnya. Nah, para saudara dan saudariku terkasih, di sini kita melihat dua model kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh para imam kepala dan para pemuka agama Yahudi itu kekuasaan dari dunia. Maka tidak memiliki power. Tidak memiliki wibawa. Kekuasaan itu dikejar, dicari-cari. Ini oleh Augustinus dalam buku Civitate Dei, City of God. Ya, kuasa yang dikejar karena libido, hasrat untuk berkuasa. Mencari status, mencari jabatan. Karena ego. Yang kedua, kuasa yang ada pada Yesus, kuasa dari sorga. Langsung dari Bapaknya. Dan itu powerful. Memiliki daya. Setiap Yesus berkata-kata, ada energi yang keluar. Bahkan dari tubuhnya ketika jubahnya disentuh, ada energi yang keluar yang bisa menyembuhkan. Ketika dia menumpangkan tangan, ada energi yang keluar. Penuh kuasa. Karena itu dari atas. Dan kuasa yang dari atas, yang dari sorga, dari Bapa itu, tujuannya untuk penyelamatan. Menyelamatkan orang. Melayani orang. Dan Yesus, kuasa itu dia berikan juga kepada para rasul. Kepada imam kepala tidak beri, karena itu nanti percuma. Nah, ketika dia mengutus para rasul untuk melakukan misi pelayanan, misi perutusan, dia memberi kuasa yang sama kepada mereka. Untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dan terjadi, saudara-saudara. Ketika para rasul menumpangkan tangan atas orang sakit, juga atas orang yang kerasukan setan, setan lari terbirit-birit. Orang yang kerasukan sembuh. Orang yang sakit sembuh. Dengan kuasa yang dari atas. Nah, kita imam, ketika ditabiskan tiarap di hadapan altar, diberi kuasa yang sama. Pertanyaan sejauh mana kuasa itu efektif dalam diri imam. Juga dalam diri kita semua ketika kita kaul. Kita tiarap. Lambang penyerahan diri kepada Allah. Yesus mendapat full kuasa itu dari Bapaknya. Karena dia secara total 100% melaksanakan kehendak Bapa. Di situ poinnya. Kalau kita, para imam, para religius, yang setiap hari berdoa memuji Tuhan, diharapkan juga lebih dekat dengan dia, lebih mengenal dia, menyatu dengan dia. Bila kita sungguh percaya dan memberi ruang kepada dia untuk bekerja sungguh total dalam diri kita, kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para rasul ketika diberi kuasa. Tantangan dunia saat ini menuntut dari kita untuk memohon kuasa yang sama kepada Yesus. Pada Yesus ada segalanya. Kita mau datang memohon kuasa itu atau tidak. Saya mengamati pasien-pasien yang datang atau orang-orang bermasalah yang datang konsultasi dengan saya. Ternyata di dunia ini betapa kompleksitas persoalan luar biasa. Maka kita yang menanjang predikat khusus ini, yang diberi kuasa khusus dari sorga, harus sungguh menghidupi itu.
Kita dipilih secara khusus untuk menjadi perpanjangan tangan Yesus untuk menghadirkan kuasa sorgawi kepada umat yang sungguh membutuhkan rahmat-rahmat khusus, karunia-karunia khusus. Ada orang sakit, ada yang sakit karena sakit medis, ada yang sakit karena psikis, ada yang sakit karena dibuat orang, karena setan, karena iblis. Nah, kita dipanggil untuk itu dengan kuasa yang diterima dari Tuhan. Semoga kita semua di masa Advent ini semakin memberi diri kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan berkarya di dalam diri kita. Dan kita dengan total mengatakan seperti Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, menurut kehendakmu. Apa yang kita lakukan semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan dan melaksanakan kehendak Allah. Hanya itu. Dengan itu, kuasa Allah akan bekerja lebih maksimal, lebih sempurna melalui kita dan dalam kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.